Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih diberikan umur panjang dalam sehat wal afiah untuk bisa hadir di setiap rutinan kita, bulanan kita. Semoga kehadiran kita ini menambah keberkahan untuk kita semuanya dan mendatangkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang bertanya kepada Syekh Muhammad Mutawi Sya'rawi rahimahullah rahmat abrar, beliau bertanya, "Ya Syekh, bagaimana kita tahu bentuk rahmatnya Allah turun sama kita?" Ya, kita sering nyebut rahmatnya Allah, tapi seperti apa bentuknya? Ya, rahmat Allah itu bisa kita rasakan. Kata Syekh Muhammad Mutawi Sya'rawi, beliau bilang, kalau engkau dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian di hati kalian ada rasa ingin bertaubat, ada ingin cepat-cepat kembali kepada Allah untuk beristighfar kepada Allah, itulah rahmat Allah. Ya. Ada orang yang bermaksiat kepada Allah tapi nggak sadar dia sedang bermaksiat. Ya. Untuk ingat bahwasanya dia bermaksiat pun lama. Ya. Ada orang bahkan na'udzubillah ketika bermaksiat akhirnya Allah cabut nyawanya. Nah, rahmat Allah itu artinya apa? Kasih sayangnya Allah. Ketika seseorang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti orang tersebut sedang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat hadis, makna hadisnya begini, ada Nabi katakan bahwasanya ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan salat. Salat kita 5 waktu nggak bisa itu ngapus dosa. Kemudian nggak bisa juga dengan puasa. Ya. Dengan hal-hal yang ada di rukun Islam tuh nggak kena. Ya. Sahabat nanya, ya Rasulullah, lalu apa penghapus dosanya? Kalau sekelas sholat saja nggak bisa hapus. Kata Nabi, al-humum fil ma'isyah. Dibikin bingung dalam nyari duit. Dibikin susah. Ya. Sama Allah dibuat dosa itu hancur dengan cara dibikin gelisah. Ya. Jadi kalau kita dalam keadaan sempit, lagi susah, jangan suudon. Jangan-jangan ada dosa yang kita lakuin yang lagi dihancurin oleh Allah, lagi digugurkan dengan kesusahan tersebut. Ya. Maka para aulia itu mereka berada di dua hal. Kalau enggak bersabar, bersyukur. Kita lagi sulit bersabar, itu wajar. Masih batas wajar. Ya. Tapi kalau lagi dalam keadaan sulit bersyukur, itu yang memang magomnya magom yang tinggi. Ya. Ya. Ketika dikasih hal-hal yang susah, diuji dengan ujian. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi katakan, idza habballahu 'abdan ukhtubira. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, maka pasti dia akan diuji. Ya. Artinya ujian itu sama dengan tanda cintanya Allah kepada hambanya. Ya. Jadi kita harus menyadarkan diri kita ketika kita diuji oleh Allah, jangan-jangan Allah lagi cinta nih sama kita. Ya. Begitu. Maka Nabi ajarkan ketika kita sedang nikmat, sedang mendapatkan kebahagiaan, disuruhnya kita berucap, alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Ya, segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya semua hal jadi beres. Ya, semua jadi aman. Pun begitu ketika sedang dalam keadaan susah, ya, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
mengajarkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Ya. Cuman di belakangnya berbeda. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Ya. Tapi intinya apa? Intinya mau dalam keadaan susah, mau dalam keadaan senang, tetap alhamdulillah, bersyukur. Ya, ini magom tertinggi. Ya. Bersabar, paling enggak kita bersabar sama ujiannya Allah. Mata nasrullah, kapan akan datangnya pertolongan Allah? Inna nasrallahi qarib. Sungguhnya pertolongannya Allah itu dekat. Ya. Tinggal kita mengkondisikan saja. Ya. Kita yang mengkondisikan masalah tersebut, mau kita jadikan sebuah tanda cintanya Allah, atau memang kita sedang diperbudak oleh nafsu kita sehingga merasa selalu tidak bersyukur, selalu kurang, ini salah, itu salah. Ya, kembali kepada kita sendiri ya ikhwan. Ya, oleh karena itu di bulan Rajab ini paling tidak ya kita sudah mempersiapkan itu semuanya untuk menghadapi atau menyambut bulan suci Ramadan. Kenapa saya katakan begitu? Kata Nabi dalam sebuah riwayat, Rajab syahrullah. Rajab itu adalah bulannya Allah, bulan milik Allah. Yang artinya kita diminta untuk sering-sering membaca istighfar. Ya, bukan berarti kemudian kita diminta oleh ulama-ulama kita, oleh guru-guru kita baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali, itu aja enggak. Ya, memang kita diminta untuk banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Sya'ban syahri, kata Nabi. Dan Sya'ban itu adalah bulanku. Kenapa? Satu di antaranya karena ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima turun di bulan Sya'ban. Ya, diturunkan ayat tersebut di bulan Sya'ban. Dan ayat tersebut sampai hari ini berlaku. Hukumnya masih berlaku. Ya. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi. Menggunakan kalimatnya, menggunakan kata kerja mudhari. Ya, kalau dalam bahasa Inggris namanya present continuous tense, terus-terusan. Masih akan dan terus akan bersolawat kepada Nabi. Ya. Kemudian diperintahkanlah kita ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya. Setelah itu masuk bulan Ramadan, Nabi katakan wa Ramadan syahru ummati. Dan Ramadan itu adalah bulannya umatku. Apa artinya? Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Syihab, beliau katakan orang yang tidak mempersiapkan dirinya menyambut bulan suci Ramadan dari bulan Rajab, bayangin, tidak mempersiapkan dirinya untuk menyambut bulan suci Ramadan dari bulan Rajab. Ini kita Rajab nih, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Sekarang sudah malam, sekitar malam berapa? 17-18. Ya. Setengah bulan lagi masuk bulan Sya'ban. Berarti 1,5 bulan lagi kita sudah masuk bulan suci Ramadan. Kata beliau, kalau orang tidak mempersiapkan dirinya untuk bertemu bulan suci Ramadan dari bulan Rajab, maka dia akan mendapatkan di bulan suci Ramadan terlewatkan begitu saja. Enggak baca Quran, malamnya enggak dibangun untuk malam hari dengan bangun malam, ya. Siang puasanya pun sekedar puasa. Kenapa? Karena tidak mempersiapkan bulan suci Ramadan dari bulan Rajab. Ya. Antum kalau mau bikin nikahan, ya, sudah bangun tenda, kira-kira tuh tenda di hari H dibangun apa seminggu sebelumnya? Paling enggak seminggu sebelumnya. Sudah direncanakan dulu, pengantennya sudah fitting baju, udah mesen ini mesen itu. Persiapan untuk di hari H yang cuma 1 hari. Ya.
Kadang berbulan-bulan sudah menyiapkannya. Ini bulan suci Ramadan, jangan sampai antum punya bulan Ramadan nanti tinggal di akhir Ramadan, selamat jalan Ramadan. Kemarin kemana aja? Ramadan datang ente nggak terima. Ramadan pasti datang kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Tapi bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan itu? Ya. Sudah dipersiapkan belum nih sehari baca 1 juz Qur'annya? Paling nggak dari sekarang. Waduh saya nggak mampu, dicoba dari sekarang terus. Dengan rangka apa? Dalam rangka untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ya. Sedekah mulai sekarang. Nggak usah sedekah itu banyak-banyak, enggak. Tapi dimulai dari sekarang sudah. Supaya apa? Supaya terbiasa. Masuk bulan suci Ramadan, sudah dengan terbiasa kita mensedekahkan. Ya, mendermakan apa yang kita miliki. Ya, sudah persiapan, sudah matang, bulan suci Ramadan akhirnya sudah siap. Bayangin coba, antum mau bikin acara pernikahan, tiba-tiba di hari itu, yuk nikahnya hari Sabtu. Hari Sabtu pagi itu baru datang tuh tenda. Ngebangun tenda dulu, ya, sampai akhirnya sore. Apa ya jadi kita nikah kalau begitu? Paling enggak ada persiapannya. Pun begitu kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Dari sekarang sudah diniatkan. Maka dalam salah satu doanya baginda Nabi SAW, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa inna ala siyam wal qiyam. Kama qala Rasulullah SAW. Ya, ada tuh. Ya, kita disuruh, diperintahkan untuk sampai kadar supaya kita nih dapat keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, kemudian kita disampaikan di Ramadan. Kenapa doanya sampai sebegitu rupa? Kenapa harus 3 bulan? Ya, karena nantinya hilang nih. Sya'ban ini nggak masuk, Rajab ini masuk dalam Ashhurul Hurum. Rajab itu ya masuk dalam Ashhurul Hurum. Ya. Sya'bannya enggak, terlupakan nanti. Masuk bulan suci Ramadan. Ya. Bahkan dalam satu riwayat ketika Nabi diperlihatkan dalam Mi'rajnya ada orang ya yang digebukin untuk masuk ke dalam neraka, ditendangin, dipukulin, mau masuk neraka. Manggil Rasulullah, ya Rasulullah, ana min ummatik. Ya Rasulullah, aku adalah umatmu. Ya Rasulullah, aku umatmu. Nabi dengar loh, dia ngaku umat saya. Ya, berhenti sejenak, malaikat mau tanya, kenapa dia manggil, dia merasa dirinya umatku. Ditanya, kau umatku? Betul ya Rasulullah, aku umatmu. Kenapa ada umatku disiksa sedemikian rupa? Kata malaikat penjaga ini bilang, fa inna khasmahu Ramadan. Musuh bebuyutannya adalah bulan Ramadan. Artinya apa? Disuruh puasa, dia nggak puasa. Ada ibadah malamnya, sholat malam, sholat tarawih, dia nggak sholat tarawih. Padahal bulan Ramadan sebegitunya Allah, ada dalam sebuah riwayat dinyatakan sudifatis syayatin. Ya. Syaitan itu sampai dibelenggu semuanya. Dalam riwayat mengatakan, ulama mengatakan itu setan-setan yang sudah pada sakit. Ya, buktinya lagi puasa, masih banyak yang nggak puasa. Ya, katanya setannya sudah dibelenggu. Ya. Artinya, kalau kita sudah sampai pada bulan suci Ramadan, kalau kita nggak mempersiapkan dari Rajab, Sya'ban, akhirnya seperti itu. Ramadan akan terlewati dengan sia-sia. Padahal bulan Ramadan Allah obral, betul-betul diobral tuh. Waktu saja yang tadinya waktunya adalah waktu yang paling susah malam hari, Allah bikin di siang hari biar gampang. Antum tidur niat ibadah, dapat ibadah itu tidur. Ya. Daripada saya ngomongin orang, daripada saya gibahin orang, daripada mata saya nonton kemudian menghapus pahala puasa saya tidur jadi niat ibadah. Ya. Nggak didapat di bulan lain, walaupun hari Lebaran, ya, walaupun Ashhurul Hurum, kecuali di bulan suci Ramadan. Sebelum maghribnya Allah kasih tuh waktu mustajabah.
Sebelum sahurnya Allah kasih waktu, menjelang sahurnya dikasih waktu, lagi sahurnya dikasih waktu, mustajabah. Berapa banyak kita yang ketika sahur lebih senang sambil nonton televisi, akhirnya apa? Kehilangan kesempatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau buka puasa, setel TV-nya, kita nongkrong, wala kita baca asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Enggak, nonton aja. Akhirnya apa? Hilang kesempatan. Padahal Allah lagi ngasih supaya kita minta sama Allah, waktunya enggak malam hari lagi. Mau buka puasa kan gampang. Kira-kira kalau ada orang ketiduran buka puasa ada? Nggak ada. Yang ada orang ketiduran lagi mau sahur. Ini ketemu bulan puasa tinggal buka. Udah dikasih spare waktu sama Tuhan. Sedikit waktunya nggak banyak ya ikhwan. Sebelum masuk ke buka puasa ada waktu mustajabah. Doa minta sama Allah. Apapun itu. Paling minimal baca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Al-afu dengan al-ghafur, dua sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang berbeda. Kalau al-afu adalah antum punya dosa, kita punya dosa, dihapus secatat-catatannya hilang. Kalau al-ghafur diampuni, tapi masih dituntut nanti di akhirat. Tapi kalau al-afu itu catatannya, dosanya hapus, hilang, nol sama sekali. Kesempatan buat kita. Ya. Tapi nyatanya apa? Banyak orang yang lalai ketika menjelang puasa mau berbuka, lebih senang menonton televisinya dibanding dengan dia membaca doa tersebut. Na'udzubillah. Ya. Banyak ya ikhwan. Kalau misalkan doanya jam 12 malam, mungkin orang pada tidur. Allah kasih kesempatan sebelum buka puasa, ayo nih dikasih lagi waktu supaya mudah. Ya, tapi nyatanya apa? Banyak orang yang lalai, banyak orang yang lupa. Ya, sehingga apa? Ramadannya berjalan sia-sia. Sudah diniatkan dari sekarang, ya Allah Ramadan ini saya pengen 1 kali khatam. Ya Allah Ramadan ini saya pengen 2 kali khatam. Paling enggak kalau 2 kali khatam berarti waktu kita lebih banyak membaca Al-Quran. Saya pengen 3 kali, saya pengen 4 kali, saya tiap minggu, saya pengen tiap hari khatam. Diniatin aja dulu. Berusaha dari sekarang. Subuh 1 juz, zuhur 1 juz, asar 1 juz, maghrib isya 1 juz, sudah 5 juz. Ya. Kemudian 5 juz. Ya. Dikali berarti berapa? Hanya seminggu selesai. Kan ada tuh cara-cara supaya bisa kita khatam. Ada yang pengen khatam seminggu sekali, ada yang pengen khatamnya sebulan sekali. Ya, semua terserah kita. Maka diniatkan dari sekarang. Tapi memang cobaannya Masya Allah. Kita duduk nonton televisi, nggak ada meluang-meluangnya tuh kaki. Enak aja nonton, nggak nyenderan aja masih kuat. Giliran baca Quran, baru juga Bismillahirrahmanirrahim. Oh, abdul. Udah giliran halaman 1, kaki ditarik. Masuk halaman 2, pinggang. Ya, ntar dulu, jalan dulu. Ntar dulu, nonton bentar, lihat, cek status dulu, segala macem. Ada aja setannya tuh. Minimal kalau kita lagi mengerjakan amalan yang lebih daripada biasanya, tuh setannya minimal S1, S2 tuh. Setan juga pakai kuliah buat godain kita, model kayak anak TK mah, cerek. Ya, paling enggak setannya begitu godain kita. Akhirnya apa? Ketika kita mau melakukan hal yang lebih dari itu, itulah kita berharap kepada Allah supaya taufiknya Allah diberikan kepada kita. Kenapa? Taufik itu adalah bantuan dari Allah untuk kita ringan mengerjakan kebaikan-kebaikan kepada Allah. Sholat rasanya enteng, baca Quran kok enak banget ya, lagi begini. Padahal lagi hujan, sepoi-sepoi, kok nggak ngantuk ya? Itu namanya taufiknya Allah. Ya. Bukan berarti kemudian katanya kalau sudah minta sama Allah
pasti dikabulin. Kok saya belum terkabul? Entar dulu, emang ente doang yang minta? Antri. Yang minta sudah syaratnya sudah penuh saja belum sampai selesai, Allah masih uji, balik kita yang sekedar bulan Ramadan doang mintanya. Terus yang punya utang, sekarang yang belum selesai hutangnya. Hutang puasanya belum selesai. Ya, jangan sampai nanti masuk bulan Ramadan masih punya utang, tahun depan berarti masih wajib qadha, ditambah kena denda. Ya, per hari 1 mud. Nah, berulang tahun berarti 2 kali lipatnya. Ya, itu yang misalnya nih, antum punya utang sekarang tahun 2025. Ya, utang dari 2020 tuh udah dua kali, berapa kali lipat itu? 5 kali lipat yang 1 harinya. Belum yang 2021, 22, 23, 24. Kagak lebaran itu ntar. Utang mulu isinya. Utang sama Tuhan. Ya. Baik. Jadi Rajab itu bagian daripada kita menyambut bulan suci Rajab ini untuk mempersiapkan diri kita menyambut bulan suci Ramadan. Ya, jangan sampai nanti terlewat sia-sia. Ya. Kalau kita terlewat Ramadan kemudian hati kita nih biasa-biasa saja, perlu dipertanyakan. Ya. Tapi kalau Ramadan lewat, bulan Syawal kita, ya Allah, sampai nggak ya tahun depan nama Ramadan lagi kayak begini? Berarti itu hati sudah bagus. Tapi kalau masih Lebaran udah, agak puasa lagi kita, ngopi lagi kita gitu, ya udah. Kalau yang begitu balik lagi ke awal lagi. Ramadan hanya sekedar sarana lewat aja sudah. Ya, nggak lagi kita minta sama Allah, nggak lagi kita bisa bangun malam. Ya, kan banyak tuh. Saya kalau lagi puasa tuh malamnya bangun malam terus, begadang itu mah, bukan bangun malam. Jangan disamain bentang-bentang samanya meleknya. Ya, sama-sama meleknya memang begadang sama ini, tapi begadangnya ibadah kepada Allah. Ya, itu boleh, yang begitu boleh. Ya, karena itu yang dilakukan oleh Nabi. Cuman caranya begadangnya tidak langsung bangun. Ya, baru mulai jam Isya nggak tidur, nggak. Sebutan tahajud itu kita tidur dulu. Ya, habis Isya, sholat tarawih selesai, pulang tidur. Habis itu baru bangun. Ya, ada tidurnya walaupun sebentar. Syarat supaya kita masuk untuk melaksanakan ibadah di malam hari. Jadi sholat tahajud itu bukan berarti usolli sunat tahajud, enggak. Apapun sholatnya setelah kita bangun tidur namanya tahajud. Sholat sunnah apapun yang dilaksanakan setelah kita bangun tidur setelah Isya, itu namanya tahajud. Mau sholatnya sholat sunnah mutlak, mau sholat sunnah istikharah, mau sholat sunnah hajat. Biasanya kalau orang punya hajat sholatnya kenceng banget itu, 2 rakaat kurang, sholat lagi. Orang punya butuh tuh, ya, orang punya butuh sama Tuhan. Kalau lagi ada butuhnya doang, sholatnya kenceng banget. Berasa kalau sujud lama banget, Masya Allah. Giliran udah semuanya biasa lagi. Udah penuh lagi, udah Tuhan, aman deh kalau begini. Ya, itu. Ya. Memang kita ini umat Nabi itu Masya Allah. Ya. Kalau kita dikasih syariatnya bukan syariat Nabi Muhammad, roman-romannya jomplang semua ini. Jomplang semua, kewajiban-kewajibannya nggak seperti umat Nabi. Ya. Peristiwa Isra Mi'raj yang Allah akhirnya menurunkan perintah untuk sholat 5 waktu saja, itu prosesnya berkali-kali Nabi bolak-balik sampai sehingga dari 50 waktu sampai 5 waktu. Ketika dapat amanah, ketika dapat kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu, pun para nabi masih negorin Nabi kita Muhammad, ya Rasulullah, umatmu nggak kuat, minta lagi. Ya. Saking tahunya para pendahulunya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semua udah tahu. Ini umatnya model orang Tanjung Barat semua nih yang begini nih. Ya, model-model begini nih, ya udah salatnya kadang-kadang lagi ntar. Kalau lagi Masya Allah aja, lagi butuh nyari kerjaan, ya Allah, dibangun mulu tuh malam.
Udah dapat kerjaan, lupa lagi. Ya. Artinya, kalau kita misalkan punya hajat, boleh kita sholat hajat. Ya, boleh kita sholat hajat. Sholat hajat. Tapi setelah kita mendapatkan hajat kita, sholat kita adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Apa itu syukur? Rasa terima kasih kita kepada Allah. Kita hidup menghamba kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Ya, dengan cara kita sholat, kita lakukan apa yang diperintahkan, kita hindari apa yang dilarang, itu adalah menghamba kepada Allah. Ya, sederhana sebenarnya. Ya, sederhana. Cuman kadang-kadang orang sesederhana itu pun kadang dibikin sulit. Ya, seakan-akan Islam ini mempersulit kehidupan yang enggak ada. Islam itu justru mempermudah semua-semuanya. Ya, memberikan solusi kehidupan. Ya. Disuruhnya kita berzikir ala bidzikrahi tatmainnul qulub. Apakah bukankah dengan zikir itu kemudian bisa menenangkan hati? Ya. Orang kalau sudah mulai hatinya gelisah, bukan larinya kepada Allah. Ya, sia-sia nantinya. Ya. Lagi dicoba tuh sama Tuhan. Makanya kita punya konsep, kalau sedang diuji sama Allah, berarti kita sedang dicintai oleh Allah. Kalau lagi sakit, boleh nggak kita merintih sakit? Boleh. Tapi ngeluh juga ada ilmunya. Jangan sampai ngeluh kita itu jadi ngeluh yang jadi kufur nikmat. Ya, ya Allah, sakit banget ya Allah. Ya, yang disebut Allah, 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 banyakin istighfar, banyakin sholawat. Artinya apa? Lagi diuji, kita semakin mendekat kepada Allah. Ya, bahasa lainnya seperti itu. Cuman kadang Masya Allah, ya, itulah gunanya kenapa kita harus ada di majelis ta'lim. Itulah gunanya kenapa kita harus berada di lingkungan orang-orang soleh, supaya energi kita ini sama. Ya. Sama dengan mereka, kalau mereka lagi kesusahan mereka nyebut Allah, kita pun sama energinya seperti itu. Jangan sampai nanti ketika kita lagi jauh dari para ulama, akhirnya kita bimbang. Ya. Padahal kan supaya kita terpengaruhi. Ya. Kita duduk sama penjual ikan asin, baju kita juga bau amis. Kita duduk sama penjual minyak wangi, baju kita juga bau wangi. Itulah kenapa kita disuruh duduk dengan orang-orang soleh. Supaya apa? Supaya energi kita, baju kita juga baunya soleh. Walaupun belum soleh. Ya. Makanya Imam Syafi'i bilang apa? Uhibbus solehina walastu minhum. Aku mencintai orang-orang soleh walaupun aku bukan bagian dari orang soleh. Imam Syafi'i yang sudah kayak begitu, baca Qur'annya, khatam malam sekali, siang sekali. Ya, coba bayangin tuh, malam sekali, siang sekali. Kalau bulan Ramadan, dalam sholatnya sekali, di luar sholat sekali. Kayak apa tuh cara bacanya? Ya, bagaimana tuh cara nelaahnya? Ya, ulama-ulama. Imam Syafi'i bisa menghafal Al-Quran di umur 9 tahun, anak kita main gundu aja belum kelar. Hah? Ya kan? 9 tahun Imam Syafi'i sudah hafal Al-Quran, titik komanya sudah hafal di luar kepala. Kapan diturunkannya sudah ada di luar kepala. Sehingga ketika beliau datang ke Imam Malik, gurunya, ditanya, siapa? Ana Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Mau ngapain? Mau belajar. Nih, dikasih buku. Bukunya Imam Malik yang kumpulan hadis, namanya bukunya Al-Muwatta. Kata dia, aku sudah hafal seisi-isinya, setitik-titiknya. Kayak apa tuh orang pinternya? Nah. Maka keberkahan daripada Imam Syafi'i, ya, akhirnya menyebar itu mazhab kemana-mana sampai hari ini. Bahkan menjadi mazhab terbesar di dunia. Ya, walaupun tidak semuanya pakai Syafi'i, ya, tapi khususnya di Asia, pakainya mazhab Imam Syafi'i. Ya. Dan ini penting kita bermadhab. Jangan sampai kita mengatakan, sudah kita si Quran dan hadis saja. Situ paham apa? Ya. Kalau ada orang ditanya,
engkau pilih mana? Quran atau ulama? Saya pilih ulama. Kenapa? Mereka yang paham Quran. Kalau kita paham Quran, belum tentu kita ngerti Quran. Misalnya ini Al-Quran kita baca, kita nggak ngerti. Bisa-bisa ya, semua jadi berantakan. Ya. Perlunya kita punya madhab. Supaya kita satu nggak capek. Ya. Kita nggak capek. Ayat ini kapan turunnya? Kita pelajari dulu. Kapan selesainya? Ya. Ini sudah ada matangannya. Jadilah tuh kitab namanya kitab fikih. Ya. Yang sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Imam Syafi'i kasih tahu A, B, C, D semuanya begini. Murid-muridnya ringkas sampai kepada kita namanya kitab Safinatun Najah. Ya. Dimudahkan. Rukun sholat ada 13. Satu, niat. Kedua, berdiri. Ketiga, takbiratul ihram sampai yang terakhir tertib. Ya, itu sudah enak. Jangan pakai tanya, mana dalilnya niat? La ilaha illallah. Kapan sholatnya kalau begitu? Ada waktunya kalau antum pengen cari tentang itu, nanti di diskusi ilmiah, ketika lagi ada di majlis ta'lim, ketika ada di majlis diskusi, silahkan bertanya itu. Ya. Kita sudah diajarkan, nah bahkan metode Al-Quran saat ini, metode baca tahsin Al-Quran itu, kalau dulu kita belajar tajwid dulu baru baca, ya. Kalau sekarang baca dulu baru belajar tajwid. Ya. Lebih baik bacaannya benar, nggak tahu hukumnya, dibanding tahu hukumnya tapi bacaannya salah. Begitu. Tahsin sekarang nih kebanyakan metode belajar dulu. Ini dengung, udah dengungin aja. Ini namanya apa? Dengung, sudah dengung dulu. Nanti belajar tajwidnya setelah Anda tahu kalau nun mati bertemu ya jadi idgham bi gunnah dengungnya begini. Tapi nggak perlu tahu dulu tuh. Itu namanya idgham bi gunnah. Ini namanya iklab, ini namanya idhar. Baca dulu kayak begitu. Nanti nama labelnya belakangan. Ya, itu namanya metode. Ya, tapi kalau semuanya kita kembali kepada Quran hadis. Kembalinya itu Anda paham atau enggak Quran dan hadis. Begitu. Ya. Imam Syafi'i di kitabnya nggak boleh kita baca. Kenapa? Isinya hadis yang kita nggak paham kemana arahnya. Oleh murid-muridnya diringkas, dikumpulkan, dikasih pengertian, dikasih syarah. Sampai kepada kita turun kitab paling sering dibaca untuk pemula adalah kitab Safinatun Najah. Belajar itu dulu. Selesai itu naik berikutnya masuk ke Busyra Karim namanya. Naik berikutnya dan seterusnya sampai kita lihat perbedaan ulama antara ulama Syafi'i dengan ulama Syafi'i sendiri. Supaya apa? Supaya jadi luas ilmunya. Ya, orang semakin bacanya semakin banyak, akan lebih banyak pengetahuannya, akan lebih bijak dalam menghukumi suatu permasalahan. Ya, makanya penting untuk kita semuanya ya duduk di majelis ta'lim itu seperti itu. Ya. Ini udah 9:30 belum baca kitab ya karena ini juga malam penutupan ya insyaallah kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di majelis ta'lim ya dalam keadaan sehat wal afiah. Semoga semuanya tanpa terkecuali dimudahkan oleh Allah untuk beribadah, diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan keluasan rezeki, dimudahkan dalam menghadapi urusan-urusannya dengan lutufnya Allah, dengan afunya Allah, dengan pangkat dan derajatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkat Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Segaf ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah bihaqqi man unzilat 'alaihil Fatihah wa bihaqqi sayyidah Fatimah wa abiha wa 'aliha baniha ikhwaniha ummiha. يا عالم السر ونجوى نجنا وأهلنا وأحبابنا والمسلمين جميعا من كل بلوى. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا
ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم بارك لنا فيما بقي من رجب وشعبان، وبلغنا رمضان سنين بعد سنين، أعوام بعد أعوام، وعنا على القيام والصيام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أصلح ذريتنا وهدنا سبيل الرشاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا تقبل دعاء. بارك لنا في أولادنا وذرياتنا وأزواجنا وتلامذتنا وجماعتنا ولا تضرهم، ووفقنا هم في طاعتك وارزقنا برهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.